Alhamdulillahil karimil mannan Ar-Ra'ufur Rahimir Rahman Al-Mutafarrid bi jazilil ataya wa azimil imtinan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqud dayyan. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa habibuhu wa khaliluh. Syahadatan nafuzu biha fi hadhihi dunya ila an nuhdha bi syarifil musamara fi faradisil jinan. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammad zainiz ziyad wa ainil a'yan al-munzal alaihi afdal kitab wa ashraf bayan wa ala alihi al-muqtarinina bil Qur'an wa ashabihi anawinil wala'i wal mahabbati wa haqaiqil iman wa tabi'ina lahum wa tabi'ihim bi ihsan min yaumina hadha ila yaumil wuqufi baina yadayillahi subhanahu wa ta'ala al-karimir rahman. Amma ba'du fa inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Habaibina al-kiram, asatidna al-aizza, hadirin ikhwanana yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tak henti-hentinya kita selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua anugerah dan nikmat yang telah diberikan olehnya kepada kita, sehingga tidak ada waktu kecuali pasti ada nikmat-nikmat baru yang kita rasakan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semua nikmat mengantarkan kepada ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semua nikmat selalu dibarengi hidayah dan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga bisa kita pergunakan sebaik mungkin dan kita tergolong orang-orang yang mensyukuri nikmat. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, kita lanjutkan apa yang kita sampaikan pada semalam hari, bahwa semua orang dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada apa yang di tujuan penciptaannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebelum penciptaan semua alam semesta ini. Sehingga dalam hadis Nabi menyatakan rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Qalam telah diangkat oleh Allah dan sudah kering, tidak dirubah lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terjadi perubahan di Lauhil Mahfuz memungkinkan. Allah memiliki kehendak bisa menetapkan dan juga menghapus. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah memiliki hak untuk berkenan menetapkan atau menghapus apa yang telah ditentukan, tapi perlu difahami wa indahu ummul kitab, di sisinya ada ilmu kitab. Para ulama mengatakan di sisi ilmunya Allah inilah yang tidak berubah. Ma'asyiral hadirin, saat para sahabat menyatakan afala nattaqil, tidakkah kita berpasrah diri saja, nggak usah beramal karena semuanya sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang masuk surga pasti masuk surga, yang masuk neraka ditentukan juga pasti masuk neraka. Tapi Nabi menyatakan i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah kalian semuanya, dan sungguh semuanya dimudahkan oleh Allah untuk tujuan penciptaannya. Maka bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada saat ini kumpul karena Allah dan kumpul untuk salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun jasad tidak kumpul dengan Nabi, mudah-mudahan kita mengharap ruh yang tidak ada batasannya, karena ruh ini adalah urusan mutlak Allah subhanahu wa ta'ala. Qulir ruhu min amri rabbi. Mudah-mudahan ruh ini bisa dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ruh bisa merasakan kedekatan, ruh bisa merasakan nikmatnya asyik bersalawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan ini sebagai tanda Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak baik untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan bahkan dalam semua urusan
untuk majelis ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar urusan batinnya tapi urusan zahirnya. Dimudahkan kendaraan, dimudahkan waktu, dimudahkan kesempatan, dimudahkan kesehatan, dimudahkan kemauan. Yang nggak punya kereta, alhamdulillah dimudahkan, ada yang jemput dan lain sebagainya. Ini semuanya adalah tanda, insya Allah kita berharap mudah-mudahan apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita telah sampaikan bahwa semua urusan orang dalam amalnya adalah bihasabil isti'dad wal istimdad, dengan kadar kesiapan dirinya dan dengan kadar bantuan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang pada dasarnya adalah dia memiliki kesiapan, dia memiliki isti'dad, bentuk kekuatan untuk bisa menerima yang mulia, karena manusia dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Dalam satu hadis qudsi Allah berfirman, "Ma wasi'ani ardi wala samai, walakin wasi'ani qalbu 'abdil mu'min." Tidak bisa menguasai aku langitku dan bumiku, tapi bisa menguasai aku, maksudnya memahami dan ma'rifat kepada Allah, qalbu abdil mu'min, hatinya hambaku yang mukmin. Oleh sebab itu hati ini merupakan salah satu rahasia besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati dengan hati, jangan macam-macam sama hati. Hati ini berpengaruh dengan apa yang kita lakukan. Oleh sebab itu ma'asyal hadirin, kalau hati ini bersih, maka insya Allah bisa melihat keajaiban-keajaiban alam semesta. Sampai disebutkan satu orang sahabat yang duduk sama Rasulullah, yang disebutkan namanya Sayyidina Hamdalah. Dia duduk sama Rasulullah, sering nangis, asyik duduk sama Nabi. Tapi waktu pulang dia kemudian asyik sama keluarga, asyik sama istri, asyik sama anak. Hilang itu asyiknya majelis sama Rasulullah. Dia kemudian merenung di rumahnya, kenapa aku di saat sama Rasulullah asyik? Gimana ada asyik, ruhnya sudah kumpul dengan markas kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling nikmat dari seluruh kenikmatan. Surga nikmat karena ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para ulama menyatakan, kalaulah di Rasulullah tidak ada surga, nggak ada enaknya surga. Beliau menyatakan, Habib Ali Al-Habsyi, fi jannatin ma syagani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyam. Di surga yang aku tidak rindukan kenikmatan-kenikmatan sifat-sifat indahnya, hanya saja karena kekasihku ada tinggal di dalamnya, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemahaman ini, ya ikhwan, dulu sahabat pun juga punya. Sayyidina Thauban sampai sakit, sampai kurus, mikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bilang sama Rasulullah saat dijenguk, ya Rasulullah, ketika aku memikirkan engkau, aku sakit. Ya Rasulullah, aku berpikir kalau aku di dunia rindu sama engkau, aku salat di belakangmu, selesai masalah ya Rasulullah. Tapi nanti di akhirat ya Rasulullah, kalaulah aku masuk neraka, engkau masuk surga, aku nggak bisa memandang wajahmu ya Rasulullah. Neraka yang tidak ditakutkan bukan ularnya, bukan kalajengkingnya sama sahabat ini, bukan azabnya, tapi dia mikir aku tidak jumpa sama engkau ya Rasulullah di neraka, engkau di surga. Dan kalaupun aku masuk surga ya Rasulullah, pastinya kedudukanmu lebih tinggi dariku ya Rasulullah. Aku berada di rendah, aku nggak bisa juga memandangnya. Gimana ya Rasulullah masuk surga enaknya tapi tanpa memandang wajahnya? Tidak bisa jawab Rasulullah. Akan polosnya hati Sayyidina Thauban. Turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala, wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Maka ya ikhwan, ini sahabat Hamdalah juga demikian berpikir.
Akhirnya kemudian dia berlari, dia menuju Rasulullah, dia sambil teriak-teriak seperti, mohon maaf, seperti orang gila. Dia mengatakan, nafaqah Hamdalah, nafaqah Hamdalah. Udah munafik nih Hamdalah ini, udah munafik nih Hamdalah ini, sahabat. Ketemu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ketemu beberapa sahabat, dia tanya, kenapa Hamdalah itu sahabat terkenal solehnya, kok disebut munafik pula? Akhirnya dia cerita sama sahabat, aku ingin jumpa sama Rasulullah. Aku sama Rasulullah asyik di majelisnya, aku bisa nangis, aku khusyuk di majelisnya Nabi. Pulang asyik sama keluarga, sama anak, hilang itu asyiknya itu. Berarti aku munafik nih hatiku ini gitu. Kalau sahabat yang lain pun juga berkata juga, aku pun juga gitu, berarti aku juga munafik juga katanya. Gimana pemahaman sahabat itu? Aku pun munafik, bareng-bareng datang sama Rasulullah. Disampaikan sama Rasulullah, Rasulullah bersabda, andaikan kalian selalu seperti itu sebagaimana kalian berada di tempatku, sebagaimana kalian di majelisku, la safahatkumul malaika fit turuqat, maka kalian bisa salaman sama malaikat di jalan-jalan katanya. Walakin sa'a fa sa'a, tapi ya sesaat, tenang dulu, jangan langsung seperti itu gitu ya. Sesaat, sa'a fa sa'a. Ada waktunya untuk keluarga, ada waktunya untuk ini dan lain sebagainya. Namun isyarah ya ikhwan, bahwa orang yang selalu dan dia senang dengan baginda Nabi Muhammad SAW, yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk salawat dan salam kepada Nabi, ini adalah harapan besar ya ikhwan. Mudah-mudahan ruh kita ada keterkaitan dengan ruhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diucapkan Habib Ali Habsyi yang pernah kita bahas, salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih fayambasitu fi qalbihi nuru sirri ta'alluqihi bihi wa hubbihi. Ma'asyal hadirin ikhwanana yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, isti'dad. Kesiapan. Gara-gara kotornya hati, gara-gara kemaksiatan yang kita lakukan sehingga bikin kotor hati, akhirnya hati tersebut tertutup. Oleh sebab itu mohon maaf, tidak terbayang dalam otak kita ada seorang muslim mukmin tapi backingin perzinahan. Tidak masuk dalam otak kita ada orang muslim mukmin jadi backing perjudian. Tidak masuk di otak kita. Tapi kenapa terjadi? Ya ini tadi, hati kalau sudah tertutup, dia tidak bisa membedakan mana hak dan batil, bahkan bisa berubah hak jadi batil, batil jadi hak. Oleh sebab itu Allah melarang kita untuk mencampur adukkan antara hak dan batil. Wala talbisul haqqa bil batil, jangan dicampur adukkan. Dakwah, maka nggak bisa dicampur dakwah sama nada, nggak bisa. Kok nada sama dakwah dicampurkan, joget-joget dicampur sama dakwah? Mohon maaf, kita pun pernah menyampaikan dan juga kirim surat sama beberapa teman yang di Jakarta. Sekarang mohon maaf, gara-gara ustadz-ustadz yang kumpul sama artis, ustadz sampai akhirnya kayak badut, akhirnya pakai bajunya merah, hijau, tak apa-apa bajunya. Kita nggak bahas bajunya mungkin ya, tapi akhirnya jadi hina. Kumpul sama penyanyi, habis ceramah serius nyanyi pula. Tapi jangan disamakan sama gendang ya. Lain. Kalau ini ada di zamannya sahabat, Nabi masuk kota Madinah disambut tala'al badru alaina, tapi sahabat nggak nyambut Nabi dengan gitar. Tidak ada riwayat Nabi nyambut dengan gitar. Tidak ada riwayat sahabat nyambut dengan keyboard, nggak ada. Riwayat sambutan dengan rebana banyak. Bahkan Nabi nyuruh, ada orang kawin aja suruh pakai rebana. Ini kawin, seneng kawin suruh pakai rebana. Dengan hadis sahih Nabi bersabda, a'linun nikah fil masajid, kalian umumkan pernikahan di masjid. Jadi diumumkan, nih kurang 3 hari atau 4 hari lagi nih tabligh akbar di Masjid Agung, yang mau kawin lah, ayo cepat. Nah, cepat kawin di Masjid Agung. Perintah Nabi, a'linun nikah fil masajid, buat umum di masjid. Wadribu alaihi bidufuf, dan pukulkan gendang.
Terus siapa yang ngelarang gendang di masjid? Loh, untuk kawin aja diperintah sama Nabi. Untuk kawinan, kawin, bang, kawin. Kawin ini urusan apa sih? Urusan itu. Gak munafik kita, ya meskipun niat sih bilang niat untuk sunnah, ya. Niat untuk sunnah, untuk bikin ya keluarga sakinah mawaddah warahmah, ya itu niat betul. Tapi jujur lah, nggak bisa dibohongin. Syahwat ya pasti ada, gitu ya. Syahwat pasti ada. Boleh tanya sama Iza, ya kan? Sahibul bednya ditanya. Jadi, gak perintah Nabi. Umum-umumkan itu nikah itu di masjid, bikin umum. Oleh sebab itu dalam madhabnya Imam Malik, kalau madhab Imam Syafi'i ada wali, ada dua saksi. Ada wali, ada dua saksi. Kalau madhab Imam Malik, gak pakai wali pun gak apa-apa. Cemana kok gak pakai wali? Siapapun yang ngawinkan boleh. Tapi syaratnya di masjid ramai satu kampung hadir. Madhab Imam Malik, iklan wajib. Maka kalau menurut madhab Malik, mungkin kebiasaan nikah kita ini nikah sembunyi-sembunyi, ya. Nikah yang diundang cuma 10 orang. Ini entahlah kalau madhab Malik sah benda ini. Maka sebetulnya yang sah dan juga diperintah oleh Nabi, udah ada wali, ada dua saksi di masjid pula. Kemana pula? Tadi kita sampaikan apa ya ikhwan? Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campur adukkan antara hak dengan batil. Gara-gara dicampur adukkan akhirnya hak jadi batil, batil jadi hak. Bahkan dalam urusan ilmu. Mohon maaf kalau boleh dikata sekarang mayoritas orang, baik yang mohon maaf yang aliran enggak bener, aliran bener, seringkali kadang-kadang make hadis disahihkan Albani. Saking seringnya sampai akhirnya semuanya ikut. Siapa Albani? Sering pakai hadis sahih menurut Albani, disahihkan Albani. Semuanya Albani semuanya. Kayak Albani sekarang kedudukannya kayak Imam Bukhari, Imam Muslim. Ini kita sebut bukan karena benci kepada perorangan, tapi amanah ilmiah. Amanah ilmiah. Albani ini banyak permasalahan. Dia bukan hafid, bukan ahli hadis, cuman diagung-agungkan sama sekelompoknya mereka. Itu banyak tamakudat, hal yang bertentangan. Kemarin dia bilang sahih, besoknya bilang dhaif. Kemarin dia bilang dhaif, sekarang dia bilang sahih. Banyak itu dalam ucapannya. Kalau orang belajar hadis, ini kita bicara adalah karena kebiasaan sampai akhirnya jadi alah udahlah biasa. Termasuk juga dakwah, karena kebiasaan ustadz-ustadz badut di TV itu, akhirnya seakan-akan bagi masyarakat dakwah dengan nyanyi sama, gitu lah ya. Sehingga menurut masyarakat dakwah campur sama artis. Sampai ada ustadz karena yang mewawancarai adalah artis cantik, ditanyai tentang apakah memang ada itu zina mata, dia berani karena yang depannya cantik, ada yang lain juga cantik-cantik, dia bilang, siapa bilang ada zina mata? Loh, santri kan ngerti ada hadis sahih yang nyatakan mata zinanya pandangan, tapi gara-gara ini pengaruh ya ikhwan. Alangkah kita ini perlu ya ikhwan kepada ulama yang lurus, ulama yang lurus. Oleh sebab itu tidak jadi ukuran masuk TV ya, tidak jadi ukuran. Mohon maaf, majelisnya almarhum Habib Mundir berapa ratus ribu orang ya tadi. Setiap Senin malam Selasa berapa puluh ribu orang yang hadir. Saya tanya, pernah masuk TV tidak? Tidak ada majelisnya masuk TV. Majelisnya Habib Rizik di Petamburan berapa puluh ribu orang yang hadir. Tidak ada yang masuk TV. Tapi mohon maaf, bencong demo 11 orang aja udah masuk TV berkali-kali. Bencong
demo, nggak usah banyak-banyak, 11-12 orang masuk TV berkali-kali, maka nggak jadi ukuran. Itulah ya. Bukan kemudian kalau rame kemudian apa? Ya ikhwan, bukan itu yang jadi ukuran ya ikhwan. Kita kepingin ya ikhwan bukan dipuji sama orang, tapi kita mengharap mudah-mudahan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterima oleh Allah, diterima oleh Rasulullah itu ya ikhwan. Tadi kita sampai isti'dad, kesiapan. Orang gara-gara banyak maksiat akhirnya hatinya kotor. Sehingga dia nggak bisa membedakan mana hak dan mana yang batil. Kemudian isti'dad saja tidak cukup, persiapan nggak cukup, baiknya kita, ingin baiknya kita juga tidak cukup, harus dibantu dengan istimdad, permohonan bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu selalu di dalam Al-Quran setiap sholat kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Udah paham Anda arti ibadah dan isti'anah mohon pertolongan? Hanya minta satu, ihdinas siratal mustaqim. Mohon kepada Allah, ya Allah beri hidayah di jalan yang lurus. Yang baca sudah berada di dalam hidayah, tapi kenapa minta hidayah lagi? Karena hidayah ini sangat dikhawatirkan kalau umpamanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu selalu juga mohon Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Ya Allah, jangan belokkan lagi hatiku setelah Engkau beri petunjuk. Perlu hidayah, mohon selalu kepada Allah. Dan dimudahkan juga istimdad, mohon bantuan kepada Allah. Ya ikhwan, kita melakukan ini semuanya kita nggak bisa ya ikhwan kalau tidak dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ini adalah keyakinan, yakin seyakin-yakinnya bahwa ini semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala yang bikin. Maulid ini proyeknya Allah ya. Kita sekedar mohon maaf kalau untuk gembira kepada Rasulullah. Semua makhluk gembira sama Rasulullah. Cuman yang sayang, yang kurang gembira manusia saja. Saat lahirnya Rasulullah, semua alam semesta ikut gembira dengan lahirnya Rasulullah. Semua alam semesta. Habib Ali Habsyi nyebutkan tadi, wal kaunu kulluhu yusbihu wa yumsi fi sururin wa ibtihaj bi qurbi dhuhuri isyraqi dalika siraj. Alam semesta semuanya, pagi sore semuanya dalam kegembiraan yang luar biasa karena dekat dengan lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiang yang ada di Kisra disebutkan 14 tiang di Kisra retak, runtuh. Kalau disebutkan oleh para ahli sejarah bahwa dihitung raja-raja Kisra Persia yang runtuh ada 14, persis dengan jumlah tiang. Api yang tidak pernah padam 500 tahun, 500 tahun nggak pernah padam. Malam lahirnya Rasulullah padam. Air bergejolak di danau Sawa, sebuah danau yang terkenal di Jazirah Arab, namanya Danau Sawa, seperti kita punya Danau Toba. Sekaligus juga bilang mungkin karena nyebut Toba. Toba itu nama kota Medina. Nama kota Medina. Medina namanya Toibah dan Toba. Toba itu bahasa Arab, artinya harum. Artinya harum. Maka boleh dibilangkan sama orang-orang sekitar Danau Toba, atau mohon maaf kalau suku Batak, yakin kita mungkin kakek-kakeknya dulu semuanya Islam gitu. Jadi kalau ada orang Batak masuk Islam, bukan mu'alaf sebetulnya, balik ke agama nenek moyangnya. Well, kasihan sekarang ada
peringatan hari wafatnya Sisingamangaraja. Yang bikin siapa? Orang Nasoro. Kalian tengok itu serbannya Sisingamangaraja. Ada enggak serban Sisingamangaraja yang kayak gitu orang-orang Batak pakai? Enggak ada. Serban itu yang mirip kayak gitu dipakai sama orang-orang Arab. Pakai kuda pula. Kuda dipakai sama orang Arab. Kalau orang Danau Toba naik babi, bukan naik kuda. Itu ya. Terlepas kita tidak tahu apa agama, tapi kalau dilihat dari berbagai macam unsur sejarahnya, bisa lebih dikuatkan kepada Islam. Ini sebut tadi masalah nama Toba. Toba itu nama lain kota Madinah. Kotanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi alam semesta ini memberikan, menampakkan kegembiraan atas lahirnya Rasulullah. Kenapa? Pantas karena kondisi masyarakat dalam gelap gulita, jahiliyah, kekafiran yang luar biasa, dimunculkan oleh Allah sosok yang akan mengembalikan manusia kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pantas alam semesta gembira. Jangankan yang untuk Rasulullah. Nabi bersabda, sesungguhnya malaikat, ikan di lautan, sampai semut di liangnya beristighfar untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Jadi alam semesta ini senang sama orang alim, gitu ya. Ikan senang beristighfar, malaikat istighfar sama orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Sampai disebut Nabi, hattal hitam fi bahriha, sampai ikan di dasar lautan, wa hattan namla fi juhriha, dan sampai semut di liangnya. Yastaghfiruna li muallimin nasal khair, semuanya beristighfar untuk orang yang mengajarkan orang lain kebaikan. Maka ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alam semesta ini gembira dengan kebaikan. Maka pantas saat lahirnya Rasulullah, alam semesta menampakkan kegembiraan, gak berlebihan. Kadang ada sebagian orang, mana mungkin, kok mana mungkin, kok gak kenal hadis, kok gak percaya sama itu, seakan-akan mereka ahli hadis, padahal untuk yang ini aja gak ngerti. Maka masyaallah hadirin, alam semesta ini gembira dengan orang-orang soleh. Tapi mestinya kegembiraan tersebut karena alam semesta ini adalah musakhkhar, tunduk kepada hukum alam, ya tidak nampak kecuali dengan kudrat Allah Subhanahu wa taala yang dinampakkan oleh Allah. Hanya manusia yang terlambat. Maka sebetulnya kita bergembira untuk maulidnya Rasulullah bukan hal yang asing. Malah sebetulnya yang tidak gembira itu yang perlu kita tanya, kok ini manusia apa enggak? Bukan kita bertanya, kau muslim atau enggak ya? Kau manusia apa enggak? Karena tidak ada hadiah dari Allah, anugerah dari Allah yang lebih besar, yang lebih mulia, yang lebih istimewa yang diberikan oleh Allah kepada alam semesta melebihi dari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang tidak gembira dengan lahirnya Rasulullah perlu dipertanyakan, kau ini manusia apa setan? Bukan saya bilang bukan hewan loh ya, hewan senang sama lahirnya Nabi. Alam semesta senang sama lahirnya Nabi. Sampai batu-batuan saat malam lahirnya Nabi, semua berhala yang tidak kurang dari 300 sekian di sekeliling Ka'bah semuanya tunduk kepalanya, malu sama Rasulullah. Batu dipahat jadi patung 360 atau 300 sekian, Lata, Uzza, tak apa-apa namanya. Malam lahirnya Nabi, jelek kepalanya tunduk. Kenapa tunduk?
malu sama Rasulullah, mau muncul nih cahayanya Rasulullah nih. Batu saja malu sama Rasulullah. Ingin sebetulnya menghormat sama Rasulullah, tapi dia dipaksa oleh manusia jadi berhala, gitu loh ya. Ada orang di akhir zaman katanya pingin syafaatnya Nabi, tapi bilang orang yang sholawatan masuk neraka, bid'ah. Ya ngaca dulu bang, hati-hati kalau ngomong, gitu ya. Orang sholawat sama Nabi adalah salah satu bentuk hidayah besar. Orang ini insya Allah mudah-mudahan ditakdir oleh Allah untuk bisa dekat dan dapat syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya insya Allah dapat syafaatnya Rasulullah, insya Allah. Mudah-mudahan kita setapak demi setapak insya Allah tambah lebih mencintai Rasulullah dan dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi, apa yang disunnahkan oleh Nabi, setapak demi setapak. Mudah-mudahan semuanya insya Allah diberi oleh Allah warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batina fi afiyatin wa salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan diberi umur yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu-waktu yang insya Allah penuh dan juga penuh dengan sholawat dan cahaya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dibarengi hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah.